dan semuanya diberkati oleh Tuhan. Nah, saat ini kita akan kembali bersama untuk beribadah. Biarlah ibadah yang kita lakukan semuanya boleh berkenan di hadapan Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita mengangkat satu pujian, Aku Milikmu. Kembali lagi berkumpul untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya ibadah ini. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelum itu kita akan menyanyikan pujian Firman Tuhan Ada di Hatiku. Kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya itu mari kita siapkan hati kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur buat kebaikan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati kami, biarlah firman yang kami dengarkan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Haleluya, amin. Di suatu desa, hiduplah seorang anak yang bernama Jimmy dan orang yang tidak percaya akan Allah. Jimmy adalah anak yatim piatu. Ia tinggal bersama dengan wanita tua yang sangat jahat. Wanita tua itu mementingkan dirinya sendiri
dan tidak suka memberi makanan yang cukup kepada Jimmy. Ia tidak mau memelihara Jimmy dengan baik. Dari wajahnya bisa diketahui bahwa ia bukan seorang yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Jimmy tidur dalam sebuah kamar yang sangat mengap karena tidak ada ventilasi di tingkat kedua rumah wanita tua yang sangat jahat itu. Tiba-tiba, suatu malam ketika Jimmy sedang tidur, terjadi sebuah kebakaran yang sangat hebat. Lalu, orang-orang di desa itu datang membawa pasir dan ember berisi air ke tempat kebakaran itu untuk berusaha memadamkan api. Tiba-tiba terdengar suara anak kecil yang sedang ketakutan. "Tolong, tolong!" Ketika orang-orang banyak itu melihat ke jendela, mereka melihat Jimmy, tetapi tidak seorang pun di antara mereka berani mempertaruhkan nyawanya untuk menolong Jimmy, sebab pasti dia akan terbakar dan mungkin bisa mati. Nah, di kota itu ada seorang yang tidak percaya akan Tuhan. Ia selalu berkata bahwa ia tidak percaya akan Allah dan Yesus Kristus, bahkan tidak percaya akan Alkitab sebagai firman Allah. Pada waktu ia melihat muka Jimmy di jendela, segera ia memanjat pipa yang ada di dekat jendela kamar Jimmy. Lalu ia mengulurkan tangannya yang kuat dan menarik Jimmy keluar dari dalam nyala api itu. Lalu tangan orang yang tidak percaya akan Allah itu terluka parah. Sedangkan wanita tua yang tinggal dalam rumah itu mati akibat luka-luka yang hebat. Ia meninggalkan Jimmy tanpa tempat tinggal. Lalu orang-orang di kota itu memikirkan apa yang akan terjadi dengan Jimmy di kemudian hari. Lalu seorang pendeta membawa Jimmy ke rumahnya. Nah, di desa itu ada seorang tuan dan nyonya. Mereka tidak mempunyai anak. Sebab itu, mereka ingin mengangkat Jimmy sebagai anak mereka. Tiba-tiba muncul seseorang di depan pintu. Nah, orang itu adalah orang yang tidak percaya akan Allah. Tapi orang itu hanya berkata sedikit. Lalu ia membuka tangan kirinya. Setelah kain pembalut tangannya dibuka, orang itu memperlihatkan luka-lukanya kepada Jimmy sambil berkata, "Apakah kamu mau menjadi anak saya?" Lalu Jimmy melihat tangannya yang luka, bakar, dan penuh luka itu. Jimmy lari kepada orang itu dan memeluk dia seraya berkata, "Saya mau pergi dengan Bapak dan menjadi anak Bapak, karena tangan Bapak sudah terbakar karena saya." Lalu Jimmy dan ayahnya yang baru merasa bahagia tinggal bersama dan bermain bersama, pergi menangkap ikan di sungai dekat rumah mereka, berjalan-jalan di hutan sambil membuat ukiran dari kayu. Pada suatu hari diadakan sebuah pameran lukisan yang sangat bagus. Lukisan-lukisan itu digantung pada sebuah ruangan yang sangat besar. Orang-orang di sekitar kota itu pun datang melihat pameran lukisan itu. Demikian juga Jimmy dan ayah angkatnya. Lalu ayah Jimmy menerangkan semua lukisan-lukisan yang ada di ruangan itu. Akan tetapi, ketika mereka tiba di depan sebuah lukisan yang lain, dan tiba-tiba ayah Jimmy mencoba menarik Jimmy berjalan cepat-cepat melewati lukisan itu. Akan tetapi, Jimmy memperhatikan lukisan itu baik-baik. Ia ingin sekali melihat lukisan yang sangat luar biasa itu. Lalu mereka kembali. Anak itu bertanya kepada ayahnya, "Apakah sebabnya ada paku pada tangan dan kaki orang itu? Dan mengapa orang-orang itu menangis, ayah?" Lalu ayah Jimmy menjelaskan kepada Jimmy, lebih dari 2000 tahun yang lalu, pada waktu itu Pilatus yang menjadi gubernur. Ia memeriksa semua orang yang didapatinya tidak bersalah. Pilatus membawa orang itu keluar, lalu berkata, "Orang ini tidak ada salah apa-apa. Aku hendak memukul dia, kemudian melepaskan dia." Kemudian ia bertanya kepada orang banyak itu, "Siapakah yang kamu suka aku lepaskan? Barnabas, seorang pembunuh yang bersalah, atau Yesus yang disebut Kristus?" Lalu orang banyak itu berteriak dengan suara yang keras dan marah, salibkan dia, biarlah ia disalibkan." Lalu
Pilatus menyuruh orang memukul Yesus. Para prajurit mengolok-olok dia, mengenyam sebuah mahkota duri, dikenakan pada kepalanya sehingga kepalanya berdarah. Lalu para prajuritnya memukul mukanya, mencabut janggutnya, meludahi mukanya dan memukul dia dengan bulu. Tetapi biarpun ia merasakan semuanya ini, ia tidak berbuat apa-apun untuk membela dirinya. Nah, di atas kepalanya mereka memasang tulisan INRI, yang artinya inilah Yesus dari Nazaret, Raja orang Yahudi. Nah, begitulah ceritanya Jimmy. Sesampainya di rumah, Jimmy meminta ayahnya untuk mengulangi lagi cerita itu. Sebelum ayahnya mulai meninggalkan kamarnya, pada jam tidur, Jimmy berkata kepada ayahnya, "Ayah, tangan orang yang luka itu mengingatkan saya pada tangan ayah yang terbakar dan bagaimana ayah sudah menanggung susah karena saya supaya saya selamat." Lalu apa yang sudah dikatakan Jimmy kepadanya membuatnya terbayang dalam ingatan laki-laki itu. Bahkan tiba-tiba ia merasa sedih. Allah berkata kepadanya bahwa biarpun Yesus Kristus telah luka karena dia, bahkan disalibkan karena dosanya, ia masih tetap menolak untuk menjadi anak Allah. Allah mengingatkan dia akan beberapa ayat Alkitab yang pernah ia pelajari sewaktu ia masih kecil. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Kristus pun telah menderita untuk kamu. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup dan dibenarkan oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya ditulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Nah, lalu Allah menyadarkan dia akan ketidakpercayaannya itu. Lalu ia berlutut di pinggir tempat tidurnya. Kemudian ia menerima Yesus sebagai juru selamatnya. Nah, lalu ia memohon agar Tuhan Yesus menyelamatkan dia dari api yang lebih hebat daripada api yang telah menghanguskan rumah Jimmy. Sekarang ia merasa senang. Tidak lama kemudian, Jimmy juga menerima Tuhan Yesus Kristus dan menjadi anggota dalam keluarga Allah. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah, anak-anak, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, dari cerita firman Tuhan itu, kita sebagai anak-anak Tuhan harus menjadi berkat dimanapun kita berada. Karena Tuhan Yesus telah mati bagi kita, bahkan dia rela dipukul, bahkan dia rela mempertaruhkan nyawanya di kayu salib demi menebus dosa-dosa kita. Maka dari itu kita sebagai anak-anak Tuhan harus percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kita yang hidup. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama-sama. Berkati setiap kami, biarlah firman-Mu ini tidak lalu begitu saja, tetapi kami boleh mengaplikasikannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami, haleluya, amin. Anak-anak dan orang tua yang ada di rumah, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan berdoa. Kita akan berdoa untuk kondisi bangsa dan negara kita. Kita juga akan berdoa untuk setiap orang-orang yang kita sayangi. Bahkan kita akan berdoa untuk diri kita sendiri. Juga akan pimpin dalam doa. Kita semua lipat tangan, tutup mata, sikap manis dari orang Tuhan. Ibu Ayu akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapak, kami sungguh mengucap syukur karena
ibadah kita pada hari ini telah selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kita. Dan jangan lupa juga video ini bagikan kepada teman-teman kita yang lain supaya mereka juga bisa mendapat berkat melalui ibadah kita pada hari ini. Nah, pesan kami, Stay healthy, stay safe. stay home.